pelakor, ani-ani, apapun bentuknya itu. Apapun bentuknya itu ya. Sekarang aku pengen cerita ya, karena ada kemarin aku nonton PT orang yang lewat di beranda aku. Itu aku sedikit tergelitik ya, sedikit tergelitik dengan statement dia yang merasa paling teraniaya banget gitu, jadi orang kedua atau istri kedua dari si si bapak ini. Jadi dia merasa paling tersakiti banget. Ya sebenarnya kalau aku melihatnya itu bukan dia merasa tersakiti karena perlakuan si bapak itu ya. Aku juga nggak bilang itu karma buat dia, tidak. Ya, memang ya kalau kita merebut kebahagiaan orang lain atau kita bahagia di atas penderitaan orang lain, itu juga lambat laun kita juga akan merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana rasa sakitnya orang yang kita ambil kebahagiaannya itu. Itu Allah akan memberikan juga rasa sakit itu pada kita. Jadi kita harus yakini yang mana bagaimana sakitnya dia itu, kita juga akan dikasih rasa yang seperti itu. Jadi jangan salah ya teman-teman, mentang-mentang kita merasa gitu, merasa paling benar gitu. Aku berani ngomong seperti ini karena aku juga pelaku 01 dan 02. Jadi tahu, aku bukan cuman sekadar bercerita berteori, tapi aku pernah mengalami yang namanya bagaimana jadi 01, bagaimana jadi 02. Jadi tahu banget bagaimana kita jadi istri pertama itu gitu. Kita harus baik di depan keluarga, karena kita bertahan untuk mempertahankan rumah tangga kita itu demi anak-anak. Bagaimana kita harus mengorbankan ego kita, perasaan kita yang tersakiti, tapi kita harus tetap bangkit. Kasihan anak-anak masih kecil. Karena pertimbangan istri pertama itu lebih ke keluarga dan anak-anak itu. Masa depan anak-anak bagaimana nanti kalau sudah tidak bersama ayahnya lagi. Tapi akhirnya aku tumbang juga, aku tidak sanggup dan bisa berpisah, tapi alhamdulillahnya aku bisa merasakan kembali kebahagiaan setelah kita dipertemukan kembali, diperjodohkan kembali di 25 tahun kemudian. Jadi kalau kita jadi orang kedua itu sangat tidak enak banget. Kita harus sembunyi-sembunyi, kita harus berbagi waktu. Walaupun kita dicintai, tapi cinta yang kita dapatkan sebagai orang kedua itu tidak akan bisa sepenuhnya, tidak akan bisa seutuhnya sebagaimana dia mencintai istri dan anak-anak dari istri pertamanya. Itu nggak bisa full guys, itu nggak bisa full dan tidak bisa utuh. Walaupun kita mendapatkan itu, kita merasa kita diperlakukan seperti apa di saat suami kita itu atau si bapak itu mencintai kita, memberikan kita yang terbaik. Itu memang dia karena lagi kena puber kedua gitu. Tapi untuk dia mencintai kita dan mau memperjuangkan kita sebagaimanapun itu sulit, karena ya dia tidak didukung oleh keluarga gitu. Dia bertarung sendiri mempertahankan kita. Jadi teman-teman, kalaupun ada yang rumah tangganya itu si istri pertama mengupload kebahagiaan atau memposting kebahagiaan dia dengan suaminya, dengan anak-anaknya. Jadi kita yang jadi orang kedua itu nggak usah sakit hati, karena memang mereka sebahagian itu. Karena sebelum laki-laki itu berselingkuh, dia sudah mempersiapkan semua kebahagiaan istri pertamanya atau istri kedua. Kecuali suaminya itu ya memang begitu adat dan tabiatnya. Tapi kalau aku lihat dan yang aku pernah alami, nggak seperti itu. Seselingkuh-selingkuhnya pun dia tetap memprioritasnya. Prioritas utamanya itu ya si istri pertama dan anak-anaknya. Jadi jangan merasa kita sakit hati kalau dia berbahagia di sana.
Oh, memang mereka bahagia, cuman dengan adanya kedatangan kita ya, kitalah sebenarnya yang merusak kebahagiaan mereka. Ayo komen di bawah, yuk.